Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Ini adalah episode kedua emiten dengan penerima manfaat akhir yang sama yang listing di tahun 2023. Polanya sama, penerima manfaat akhir yang baru masuk ke perusahaan menjelang listing dengan cara mengambil alih kendali, lalu menggelembungkan modal saham yang di-store sebelum listing. Sadisnya, menggelembungkan saham yang di-store ini dilakukan dengan cara in-bank terhadap aset berupa proyek yang progresnya belum mencapai 50%. Penerima manfaat baru ini bukan tokoh sembarangan karena merupakan aktivis anti korupsi. Jadi, ikutin sampai habis agar teman-teman bisa menjadi saksi. Apakah bila penerima manfaat akhir aktivis anti korupsi akan menjamin investor retail akan cuan? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. PT Sinergi inti andalan prima, calon emiten dengan kode INET yang merupakan perusahaan holding dari jasa jual kembali jasa telekomunikasi, internet service provider, serta sebagai penyedia jasa penyewaan jaringan fiber optik melalui entitas anak, akan listing dengan melepas 1,5 miliar lembar saham atau setara dengan 35% dari saham yang beredar di harga antara 100 sampai dengan 101. Nilai nominal saham Rp10. Dengan demikian, PBV saat IPO sudah 10 kali. Sebagai daya tarik, perusahaan juga menerbitkan waran. Emiten memberikan bonus waran dengan perbandingan 5 dibanding dengan 7. 5 saham akan memperoleh 7 lembar waran dengan harga eksekusi Rp91. Menurut saya, dari sini sudah kelihatan tidak menarik karena yang pertama, PBV IPO sudah 10 kali. Yang kedua, menjelang IPO telah terjadi peningkatan saham yang disetor sebanyak 118 kali, yaitu dari nilai saham yang disetor sebesar Rp510 juta menjadi 60 miliar. Wow banget kan? Yang ketiga, terdapat waran. Dengan memberikan waran mungkin menarik buat investor, namun harga eksekusi waran di bawah harga penawaran umum. Dengan demikian, secara tidak langsung perusahaan memproyeksikan harga saham ke depan akan turun. Dan yang keempat, terjadi penggantian penerima manfaat akhir atau pemegang saham pengendali menjelang listing. Lalu dilanjutkan dengan penggelembungan saham yang di-store menjelang listing, yaitu dari Bianca Wina kepada PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara pada Agustus 2022. Pola penggantian pemegang saham pengendali menjelang listing ini sama persis dengan yang terjadi pada emiten FUTR atau PT Imaji Kreasi Ekosistem dari PT Aspek Media Unggul kepada PT Digital Futurama Global pada Juli 2022. Ini yang menurut saya sama dengan backdoor listing milenial, yaitu backdoor listing yang dilakukan menjelang IPO. Sesuai dengan prospektusnya, dana hasil IPO 80% akan digunakan sebagai suntikan modal kepada 2 perusahaan anak. Hanya 20% yang akan digunakan sendiri oleh INET sebagai dana operasi. 60% digunakan sebagai suntikan modal kepada perusahaan anak PT Pusat Fiber Indonesia sebagai pembiayaan modal dan dana operasional. Sedangkan 20% lagi digunakan sebagai suntikan modal kepada perusahaan anak PT Dana Prima Solosindo sebagai dana operasional. Dari data di atas saya temukan 2 hal. Yang pertama, listing merupakan bagian dari strategi topengan karena 80% dana hasil listing digunakan untuk perusahaan anak. Pemegang saham pengendali baru masuk INET pada Agustus 2022.
Sehingga bisa dipastikan anak perusahaan juga baru berdiri, belum memenuhi syarat untuk listing sendiri. Oleh sebab itu, perusahaan menggunakan INET untuk IPO dengan cara mengambil alih pemegang saham pengendalinya. Yang kedua, sebagian besar peningkatan saham yang disetor dari 510 juta menjadi 60 miliar bersumber dari proyek yang setengah jadi. Sesuai dengan neraca pada tahun 2022, terdapat proyek pemasangan kabel fiber optik dengan progres baru 39%, senilai 48 miliar. Masih ada sisa proyek sebesar 61% atau ekuivalen dengan nilai 75 miliar. Dan dana dari hasil listing sudah dianggarkan sebesar 60 miliar untuk menyuntik anak perusahaan ini dalam menyelesaikan jaringan kabel fiber optik. Dengan demikian, kita sudah dapat mengetahui dengan jelas alur penggunaan dana listing dan skema perusahaannya. Nah, agar tidak berlama-lama, kita langsung saja ke pemegang saham pengendali atau penerima manfaat akhir dari perusahaan ini. Sesuai dengan prospektusnya, penerima manfaat akhir atau pemegang saham pengendali calon emiten ini adalah aktivis anti korupsi, yaitu Saudara Adi M. Masardi, yang juga merupakan penerima manfaat akhir dari FUTR, PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem. FUTR listing pada tanggal 27 Februari 2023. Pada tanggal 9 Juni 2023, harga saham FUTR sudah nyandar di Rp50. Sedangkan Saudara Faisal Denny merupakan penerima manfaat akhir dari DOOH, PT Era Media Sejahtera, yang listing pada 8 Mei 2023. Pada tanggal 13 Juni 2023, harga saham DOOH sudah nyandar juga di Rp50. Wow, parah banget kan? Oleh sebab itu saya kembali mencoba menunjukkan betapa gampangnya OJK menyatakan prospektus perusahaan yang akan listing menjadi efektif. Seharusnya OJK mempunyai RAC, Risk Acceptance Criteria, untuk melindungi investor retail dari semua emiten yang akan listing di papan manapun. OJK harus mempertimbangkan calon emiten dengan pemegang saham pengendali secara grup, sehingga bisa mencegah emiten yang boncos yang ternyata pemegang saham pengendali atau penerima manfaat akhirnya ternyata itu lagi. Apakah OJK belum cukup belajar dari Sultan Subang dan dari duo Widodo Makmur dan Widodo Perkasa yang listing dalam waktu berurutan, lalu emitennya masuk ke laut dan menyandar di Rp50? Atau apakah ini menunjukkan bahwa memang OJK tidak mempunyai kompetensi yang cukup untuk melakukan verifikasi perusahaan yang akan listing? Yuk kita tunggu, apakah OJK akan meloloskan prospektus dari INET? Bila ya, kira-kira butuh waktu berapa lama dari INET untuk nyandar di Rp50 seperti FUTR dan DOOH? Dan bila INET segera nyandar di Rp50, maka kita tinggal tunggu tanggung jawab dari OJK. Semangat sehat! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.